ini pernah saya bahas di beberapa kajian yang lalu, tapi saya review sedikit dan kemudian nanti saya ingin jelaskan konsep itu di dalam konsep yang kita buat, yang aplikasinya sudah ada di tangan kita dan kita insya Allah sudah berada di dalamnya, terutama di dalam Geni Koperasi Baitul Izzah. Nanti akan saya jelaskan konsepnya, konsep ini itu di situ. Kenapa saya perlu fokuskan konteks ini itu karena memang tidak mudah ya menjelaskan di lapangan tentang konsep ini, sehingga kemudian perlu kita ulang dan mudah-mudahan video ini akan menjadi rekaman yang kemudian nanti bisa kita share untuk menjelaskan konsep ini. Nah, di mana konsep ini sebenarnya adalah sebuah revitalisasi koperasi yang kemudian itu inline ya, inline entah kebetulan atau tidak dengan konsep Bank Neo. Nah, itu bank yang sekarang berkembang sebagai sebuah bank digital yang terbaru. Oke, saya ingin fokus kepada konsep konsolidasi keuangannya. Sebenarnya yang Pak Mangesti sampaikan tadi itu perlu yang tentang produk-produk kecap dan saus itu tadi untuk kita masukkan, tapi itu nanti minggu depan Pak Mangesti. Jadi kita sudah membuat sebuah marketplace, yang marketplace itu khusus menampung produk-produk semacam itu, sehingga kemudian produk-produk semacam itu bisa dibuat konsep dropship-nya. Nah, konsep dropship-nya juga sudah kita siapkan di kantor, itu ada Mbak Aisyah sama Mbak Puput, itu nanti akan mengontak produsen-produsen kayak begini dan dimasukkan ke dalam marketplace induk. Nah, sehingga di dalam marketplace induk itu sudah kita siapkan dia semacam bank produk yang konsepnya adalah dropship dan affiliate. Nah, ini kita bahas minggu depan itu. Sehingga kemudian masing-masing komunitas itu nanti dia bisa mengambil produk itu. Dan kemudian produsen itu bisa tinggal mengirimkannya melalui konsep dropship. Nah, sehingga ini pemasarannya akan inline dengan konsep digital termasuk dengan konsep neobanknya ini. Nanti untuk yang konsolidasi produk-produk yang bisa kita pasarkan dalam konsep ini itu nanti minggu depan kita fokuskan ke situ Pak Mesti. Yang kali ini saya akan memfokuskan pada pembahasan bank dan konsepnya yang kemudian kita terapkan dalam konsep ekonomi digital dalam platform yang sama-sama kita pakai. Platform digital Geni yang bisa kita pakai secara gratis. Setiap komunitas bisa mendaftar kepada Pak Mangesti untuk bisa mendapatkan aplikasi itu, digunakan di komunitasnya masing-masing, dan konsep Bank Neo ini itu sudah terintegrasi di dalamnya. Nah, apa sih sebenarnya bank ini ya? Nah, saya mengulangi lagi. Oke, ini apa namanya flyernya ini, kalau Bapak Ibu masuk dengan flyer ini nggak salah, ini forum kita. Nah, fungsi bank ya. Kita bicara fungsi bank secara umum yang saya ambil dari definisi OJK. Fungsi utama perbankan Indonesia itu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penghimpun. Jadi bank itu menghimpun dana masyarakat terkumpul, nah, lalu kemudian disalurkan dana itu kepada masyarakat. Nah, karena uang itu sebenarnya beredar banyak sekali. Lalu masyarakat itu kan tidak bisa menyimpan uang yang dimilikinya itu secara model kuno, ditabung di celengan atau kencelengan atau di bawah bantal. Maka kemudian dengan berkembangnya waktu kan bank itu kemudian menjadi tempat di mana masyarakat itu menyimpan di satu tempat disebut dengan perbankan. Itu yang disebut dengan menghimpun. Nah, konsekuensi dari menghimpun dana itu adalah terkumpulnya uang masyarakat yang sangat besar di dalam bank. Ya, saya kira kita tahu bisa mencapai ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Nah, itu kan uang yang sangat besar. Sementara putaran uang itu enggak semuanya berputar kan. Nah, kalau kita punya uang 100 juta kita taruh di bank, ya lalu kita hanya mengambil uang yang kita perlukan dalam tiap bulan, itu mungkin ya cuma 10 atau 20 juta. Jadi sisanya yang 80 juta itu kan terhimpun di dalam bank. Dan itu kalau 200 juta penduduk atau 270 juta penduduk, ya yang terhimpun di dalam bank itu kan menjadi besar sekali, bisa menjadi ratusan triliun atau ribuan triliun. Nah, itulah yang kemudian
dana itulah yang kemudian disalurkan kan gitu, disalurkan kepada masyarakat untuk dipinjamkan sebagai penggerak roda ekonomi. Nah, gitu sebenarnya fungsi bank secara umum itu seperti itu. Dan ini adalah di dalam pasal 33 ini adalah sebenarnya bagian dari apa namanya istilah di dalam pasal 33 ini menguasai hajat hidup. Ini benar-benar menguasai hajat hidup, ya kan? Karena uang ini sebagai kunci, betul. Kalau uang ini benar-benar menguasai, sebenarnya ini masih ada yang di-mute semua aja dulu supaya kemudian tidak ada gangguan suara sebentar. Saya ulangi. Jadi di ya ini fungsi perbankan. Jadi kita mengulang tentang fungsi perbankan itu di dalam definisinya OJK ya. Itu kan seperti itu. Lalu dana yang disalurkan itu sebenarnya fungsinya untuk bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Yang dalam bahasa ini itu sebenarnya ini adalah fungsi negara untuk menjamin kesejahteraan. Jadi uang yang terkumpul itu uang yang terkumpul di dalam bank yang jumlahnya ribuan triliun itu sangat menentukan, karena kalau siapa menguasai uang itu maka dia sangat leluasa untuk mengembangkan modal kan. Jadi orang ini kan kemudian yang menguasai uang yang sekian banyak itu kan dia nggak butuh modal pinjam kemana-mana kan. Nah, dia ada di dalam kelembagaannya. Oleh karena itu bank itu seharusnya dia fungsi negara. Fungsi negara kan di dalam pasal 33 itu. Dan juga di dalam konsep ekonomi Bung Hatta, koperasi itu kalau kita baca. Ya, fungsi bank ini adalah harusnya fungsi negara, itu namanya kemudian BNI 46 itu bank negara, itulah konsep awalnya seperti itu. Sehingga kemudian pemerintah yang mendapatkan amanah dari Undang-Undang Dasar untuk mensejahterakan ya mencerdaskan dan mensejahterakan itu bisa menggunakan uang yang terhimpun itu untuk itu tadi. Makanya ini kan kemudian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, ya karena dengan uang itu kan kemudian yang sekian banyak menumpuk itu kan bisa digunakan untuk macam-macam. Ya, termasuk membuat stabilitas ekonomi kalau terjadi kelangkaan macam-macam kan itu bisa digunakan. Ini fungsi negara. Nah, ini fungsi bank secara umum. Makanya ini sebenarnya bank dalam konteks ekonominya Bung Hatta, dalam konteks ekonomi pasal 33 ini, dia itu menguasai hajat hidup orang banyak. Dan ini harusnya negara. Harusnya negara. Kan gitu. Ini fungsi bank secara umumnya. Nah, kan kemudian kita pernah bahas Pakto 88, itu kemudian terjadi liberalisasi perbankan. Jadi kemudian swasta itu boleh membuat bank dengan syarat yang sangat mudah, maka terjadilah kemudian swasta itu membuat bank tujuannya untuk menghimpun dana masyarakat oleh swasta itu atau bank swasta itu ya digunakan untuk modal usaha. Nah, makanya kemudian bermunculah bank swasta sejak Pakto 88. Dan kemudian ini para pengusaha-pengusaha besar itu membutuhkan dana nggak pinjem ke bank negara atau pinjem kemana kan gitu. Nah, dia tinggal mendirikan bank aja, lalu terjadi penghimpunan dana masyarakat. Dan saya kira sekarang malah bank yang besar-besar itu bank swasta, gitu, bukan bank negara yang gede-gede itu kan gitu. Ya, sehingga kemudian terhimpunlah dana yang dana itu bisa digunakan untuk modal usaha mereka dan kelompoknya. Nah, kan gitu. Sehingga kemudian berpindah itu tadi fungsi perbankan dari negara menguasai hajat hidup orang banyak itu dari negara bisa berpindah ke swasta dalam konteks ini. Dan kemudian maka muncullah setelah Pakto 88 itu ada namanya BMPK, batas maksimal pemberian kredit kepada
kelompok karena kemudian ternyata mereka ngumpulin duit itu untuk modal usaha kelompoknya sendiri. Jadi misalnya kemudian satu grup mendirikan bank, lalu setelah dia punya bank, dia punya usaha manufaktur, usaha ini, usaha itu, semuanya dibiayai dari uang itu. Jadi dana masyarakat itu kemudian bisa dihimpun oleh swasta, lalu swasta itu kemudian menggunakan dana yang terhimpun itu untuk membiayai bisnis kelompoknya. Nah, dia nggak perlu pinjam lagi dan kepada banknya, dia tinggal mengumpulkan dana masyarakat aja dan bahkan nggak ada bunganya kan gitu ya. Kecil sekali kan bunganya karena kita nabung itu kan. Nah, begitu. Nah, fungsi inilah berpindah dari fungsi negara kepada swasta, terjadi liberalisasi perbankan yang kemudian bermuncullah banyak bank swasta yang kemudian menjadi tempat berhimpunnya dana masyarakat untuk kemudian membiayai sektor ekonomi swasta itu yang kemudian hanya dibatasi oleh BMPK saja sampai sekarang nggak boleh memberikan dana uang yang terkumpul itu hanya untuk kelompoknya saja, itu dibatasi. Tapi yo batasan itu kan banyak bisa diakali ya kan. Yang dimaksud dengan kelompok itu apa? Itu kan kemudian perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Nah, kalau kemudian dia membuat perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak terafiliasi, kemudian didanai, atau kelompok-kelompok teman-temannya didanai, ya sama saja kan sebenarnya. Oke, itu perbankan secara umum. Nah, perbankan secara umum itu sudah mengalami banyak peristiwa juga, termasuk kemudian di tahun 98 yang kemudian banyak yang dilikuidasi karena kemudian pada prakteknya uang itu tidak diputar untuk kelompoknya dan masyarakat saja, tapi kemudian dilarikan kan gitu, dilarikan. Jadi uangnya malah dilarikan itu, yang kemudian kita sebut sebagai BLBI, obligor reguler BLBI itu. Tapi ya itulah yang kemudian menjadi bagian dari sejarah yang tercatat kan. Oke. Nah, lalu kemudian perbankan kemudian sudah konvensional itu sudah mengalami situasi seperti itu, lalu kita muncullah era digital, ya, muncul perdagangan online. Ini saya kira marak sekitar tahun 2001, tahun 2000-an lah. Tahun 2000 itu pengguna internet di Indonesia itu jumlahnya masih sekitar 3 juta. Saat itu saya mulai menjadi pebisnis online. Saya masih ingat betul karena tahun 2001 itu pengguna kita itu masih 3 juta, ya, 3 jutaan itu. Dan perbankan di Indonesia itu masih tidak diakui sebagai bagian dari perdagangan online. Jadi ketika saya memulai perdagangan online, menjadi pebisnis online itu, saya tidak bisa mendaftar di dalam banyak website atau di dalam digital commerce itu sebagai warga negara Indonesia itu nggak bisa. Di dalam pilihan ketika mereka menanyakan alamat di mana itu, negara Indonesia itu nggak muncul. Jadi saya nggak bisa mengisikan kan, apalagi kemudian provinsi, alamat desa, kota dan lain sebagainya nggak ada. Pilihan negara itu nggak muncul. Yang muncul itu Singapura, kemudian Malaysia itu muncul. Indonesia itu nggak muncul, nggak ada pilihan Indonesia itu. Jadi sehingga kemudian pada waktu itu saya pun harus pergi ke Singapura membuka virtual office di sana, lalu saya memiliki akun bank di DBS, memiliki kartu kredit dan akun bank di sana. Lah saya mendaftar sebagai warga negara Singapura karena tidak ada muncul di Indonesia. Nah, orang Indonesia itu nggak ada pilihannya untuk bisa mendaftar. Era digital. Nah, waktu itulah kemudian berkembang pesat dan rata-rata orang Indonesia yang masuk ke digital commerce itu memang kemudian membuka virtual office di Singapura ya, karena paling mudah, kita paling dekat, paling mudah gitulah ya. Dan kemudian kita bisa memulai perdagangan online. Nah, perdagangan online itu bisnis online itu berkembang pesat. Lalu kemudian di tahun 2018, 19, tahun-tahun 2000 enggak ya, tahun 2012 itu pun sudah besar sekali. Sudah mencapai 25 juta.
pebisnis pengguna internet. Kalau sekarang itu sudah mencapai 200 juta lebih pengguna internet di Indonesia. Nah, ketika kemudian perdagangan online itu tinggi, maka transaksi online itu juga sangat tinggi. Nah, ketika itulah bank tadi itu ketinggalan. Kenapa? Karena bank itu tadi masih konvensional kan. Nah, sementara perdagangan online itu sesuatu yang asing. Yang terjadi perdagangannya itu di dunia maya tahun-tahun 2001, 2000 sampai 2008 itu masih menjadi perdebatan orang untuk membeli secara online. Ini nanti barangnya nyampe apa enggak? Nah, kalau saya bayar dulu barangnya nyampe apa enggak? Itu masih menjadi diskusi yang luar biasa sehingga kemudian yang terjadi itu perdagangan yang masih bukan tangible, intangible. Jadi misalnya kayak e-book, kayak intangible product lah, software dan lain sebagainya itu yang berjalan. Kenapa? Karena itu pembayarannya itu masih bisa masih bisa dikonsolidasi dengan online. Jadi pembayaran dan kemudian pengiriman barang itu masih otomatis, masih bisa masuk akal di dalam pikiran orang dan harganya juga masih murah-murah. Nah, lalu kemudian sejak tahun 2010-an itulah kemudian memulai kemudian perdagangan tangible itu mulai naik, tangible. Jadi barang-barang yang dijual itu bukan hanya produk digital seperti e-book atau software, tapi sudah pada produk-produk tangible. Dan itu kemudian mulai marak. Nah, ketika mulai marak itulah kemudian transaksi online besar sekali. Dan kemudian muncul sebuah mekanisme bagaimana mengintegrasikan antara bank dengan web, dengan perdagangan online. Karena bank yang tempat orang menyimpan uang ada di tempat lain, di dunia nyata, sementara terjadi perdagangan di dunia maya, yang dia membutuhkan pembayaran. Nah, muncullah kemudian payment gateway atau payment integrator. Nah, payment integrator yang terkenal itu yang mulai muncul awal itu di tahun 99 itu namanya PayPal. Ya. PayPal. Nah, PayPal inilah yang menghubungkan antara bank dengan web. Nah, ini kemudian menjadi perusahaan yang disebut dengan payment gateway atau payment integrator. Ada PayPal, kemudian ada IPMU, ada macam-macam. Nah, dia entitas lain di luar bank dan juga di luar penyedia marketplace. Jadi marketplace di satu sisi, bank di satu sisi, kemudian payment integrator itu di sisi lain, menghubungkan bank dengan web. Sehingga orang membeli itu nggak perlu kemudian mau melakukan pembayaran itu nggak perlu keluar rumah pergi ke ATM, itu nggak perlu. Nah, tapi dengan menggunakan kode yang dikopi dari PayPal, maka terhubung antara bank sehingga kemudian pembayaran itu bisa dilakukan di laptop. Nah, gitu. Sehingga kemudian muncullah perusahaan-perusahaan PayPal, payment gateway. Nah, dan perusahaan payment gateway itu masih menjadi pihak ketiga antara bank dan ekosistem digital. Nah, tapi kemudian ini berkembang juga menjadi digital bank. Nah, digital bank ini bank yang konvensional seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri itu melihat loh, lah kalau memang perdagangan online itu tinggi sekali transaksinya, lalu kemudian perlu diintegrasikan oleh sebuah perusahaan payment gateway, mengapa saya tidak membuat lini digital saja? Lalu sehingga kemudian bank itu berkembang menjadi mengadopsi teknologi IT ke dalam sistemnya, ya, sehingga kemudian payment gateway atau payment integrator itu sudah menjadi bagian dari layanan bank. Nah, Bank BCA itu kemudian memiliki lini digital kan seperti Klik BCA, kemudian BRI Mobile, kemudian Mandiri Mobile dan lain sebagainya, yang kemudian dia mengadopsi teknologi IT sehingga payment gateway itu tidak lagi perlu pihak ketiga, tapi bank sendiri menyediakan. Ngapain kan gitu memakai pihak ketiga seperti PayPal dan lain sebagainya. Nah, bank
kemudian menyediakanlah menyediakanlah di dalam sistemnya itu sebagai payment integrator, dan berkembanglah dia sebagai bank digital. Nah, artinya kemudian dia melayani perdagangan digital. Ini masih oke gitu ya, masih oke. Nah, jadi pihak payment integrator atau pihak PayPal dan lainnya itu aja yang kemudian tersingkir karena kemudian bank mengadopsi dan kemudian menyediakan sendiri kan gitu. Nah, perkembangan berikutnya muncul namanya neobank kan nih. Neobank itu kemudian kan gini, di dalam perdagangan digital itu muncul ekosistem digital yang sangat besar kan. Seperti Google itu memiliki pengguna yang sangat besar. Facebook memiliki pengguna yang sangat besar di dunia maya. Artinya dia memiliki ekosistem yang memiliki anggota masyarakat tersendiri di dunia maya yang kemudian dia melakukan perdagangan, melakukan transaksi-transaksi yang sangat besar. Lalu kemudian ini ekosistem digital ini kemudian berpikir, loh ngapain saya menggunakan bank untuk menjadi penghubung kan gitu. Saya buat aja bank sendiri di dunia maya karena dia sudah punya banyak anggota. Nah, maka kemudian berdirilah banyak bank yang didirikan oleh ekosistem digital itu. Nah, jadi kemudian tapi dia ada hambatannya. Hambatannya bagaimana? Bank itu kan harus punya kelembagaan yang diakui oleh suatu negara, beroperasi di satu negara. Maka kemudian dia membentuk bank, membeli sebuah bank, ya, seperti Bank Artos itu dibeli. Lalu kemudian dia sekarang memiliki kelembagaan hukum ya, di dalam perbankan. Lalu kemudian Bank Artos itu diubah menjadi Bank Jago. Lalu dia hanya cukup membuat kantor pusat saja, dan kemudian dia bisa menyelenggarakan transaksi perbankan atau kegiatan perbankan itu di dunia maya tanpa perlu dia itu membuat kantor cabang. Karena yang dia layani adalah anggota masyarakat di dunia maya yang menjadi anggotanya, menjadi bagian dari ekosistemnya. Kalau misalnya Bank Jago itu adalah ya pengguna-pengguna aplikasi GoPay, Gojek. Nah, kan kemudian Shopee juga nanti membuat bank untuk ekosistemnya sendiri. Google membuat bank untuk ekosistemnya sendiri, Facebook membuat bank untuk ekosistemnya sendiri. Nah, bank ini sangat efisien ya. Bank ini sangat efisien dan kemudian karena dia tidak memerlukan ya kantor cabang, tidak memerlukan teller, tidak memerlukan cash, tidak melayani cash in dan tidak memerlukan cash out. Dia nggak perlu orang datang store duit, nggak perlu. Atau orang narik duit datang ke kantor dia nggak perlu. Dia cukup kontak kepada admin, yang admin itu juga sudah dilayani melalui fitur untuk dia tarik. Nah, uang yang dia tarik itu dipersilahkan untuk menarik kepada seluruh bank yang sudah beroperasi beserta dengan jaringan ATM-nya. Nah, silahkan mau ditarik di BCA, mau ditarik di BNI, mau ditarik di ATM-nya Mandiri, mau di mana saja itu dipersilahkan. Dan kemudian Bank Neo itu membuat konsep transfer antar bank itu free, nggak perlu ada biaya transaksi lagi. Nah, inilah pukulan yang telak buat bank konvensional. Karena kemudian bank ini sangat efisien. Apakah kemudian biaya transaksi itu kemudian dibebaskan itu karena kemudian sistem perbankannya membebaskan? Enggak. Dia menanggung biaya transaksinya itu. Kenapa? Karena dia nggak memerlukan pembiayaan untuk kantor cabang, untuk teller, untuk direktur-direktur, untuk itunya dia konversi untuk biaya transfer antar bank yang 6.500 itu dia tanggung ya. Lalu kemudian dia bisa mempunyai sistem bagaimana mentransfer antar bank itu secara gratis. Nah, jadi itu yang terjadi. Makanya sekarang ini Bank Neo itu kemudian membuat transaksi-transaksi antar bank itu menjadi gratis. Nah, ini yang kemudian menyebabkan anak-anak milenial itu kemudian lebih suka menggunakan konsep Bank Neo di dalam
handphonenya dia. Nah, ini yang kemudian sekarang BI juga menurunkan kan biaya transaksi perbankan yang 6.500 itu menjadi 2.500 dengan BI Fast. Ya. Nah, inilah yang berkembang di mana kemudian ekosistem perbankan itu dikuasai oleh para pemilik ekosistem digital. Dan ini kemudian kita sudah bahas, siapa pemilik ekosistem dunia maya itu? Kan para raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa yang mereka itu pada umumnya adalah asing kan. Misalnya Gojek itu 90% asing, yang lainnya juga asing. Sehingga perbankan pun akhirnya dikuasai ya oleh bukan hanya swasta tadi, tapi swasta asing. Nah, gitu. Jadi kumpulan uang itu kemudian terkumpul kepada sebuah entitas bisnis di dunia maya yang entitas bisnis dunia maya itu 90% dimiliki oleh asing. Jadi bergeser itu dari fungsi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak bergeser ke swasta nasional, Mas Yan. Nah, lama-lama sekarang bergeser kepada swasta asing yang hadir melalui dunia maya. Nah, itu dia. Ini konsep bank digital yang berkembang pada Bank Neo itu menyebabkan kemudian putaran uang yang dihimpun dari masyarakat itu bisa dikuasai oleh sebuah sebuah swasta asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya kira kemudian ini menjadi pikiran kita bersama. Bagaimana kemudian kita mengkonsolidasi diri kalau begitu, kan gitu. Ekosistem digitalnya sudah dikuasai oleh asing. Lalu kemudian mereka suka dengan konsep neobank yang kemudian diizinkan juga, dia bisa membuat bank yang kemudian beroperasi di dunia maya, yang akumulasi duitnya dia dikuasai juga kan gitu. Nah, disinilah kemudian kita bisa kembali kepada konsep koperasi yang ditelurkan oleh para pendiri bangsa. Koperasi itu memiliki fungsi bank ya sejak awal. Nah, konsep koperasi itu oleh Bung Hatta itu sebenarnya bukan masyarakat, orang per orang itu langsung punya akun di bank negara atau di suatu bank pusat tersentral. Kalau itu terjadi, maka kemudian terhimpun dana, dan dananya itu kalau dikuasai oleh negara, tidak apa-apa. Negara pasti akan, konsepnya katanya masih berpikir, negara ini adalah negara yang dibentuk oleh rakyat, ya, yang pemimpin itu adalah pemimpin dipilih oleh rakyat, dan dia bertugas untuk seperti pasal 33 itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kesejahteraan umum dan lain sebagainya itu. Nah, maka kalau uang terkumpul ke dalam bank negara dan negara itu dikuasai oleh pemerintahan, yang pemerintahan itu dibentuk oleh rakyat, maka dia akan bertugas itu. Tapi kalau sebuah pemerintahan itu tiba-tiba ternyata tidak dibentuk oleh rakyat, tapi melalui sistem pemilu, itu ternyata dia dikuasai oleh oligarki. Nah, maka kemudian fungsi bank itu menjadi berubah, kan? Tidak untuk kesejahteraan umum, tapi kemudian bermacam-macam, itu kemudian uang yang terkumpul itu bisa berbeda fungsinya. Nah, konsep koperasi dalam Bung Hatta itu kan kemudian seharusnya koperasi itu menjadi fungsi bank, kan gitu. Makanya kemudian ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi koperasi itu menghimpun dana anggota. Nah, dana anggota itulah yang kemudian terhimpun di dalam koperasi, digunakan untuk memberikan disalurkan dalam putaran bisnis di dalam anggota koperasi itu, atau kita sebut sekarang ini komunitas. Nah, jadi sebenarnya kita ini masih bicara sangat relevan ketika kita bicara tentang konsep ekonomi yang ditelurkan oleh para pendiri bangsa itu. Kita masih ingat di dalam perdebatan di dalam BPUPKI dan PPKI itu kan para pendiri bangsa kita itu semuanya sepakat menolak kapitalisme, menolak liberalisme, menolak juga sistem ekonomi komunis, sosialis.
yang kemudian tidak mengakui hak pribadi itu. Lalu antara kapitalisme dan sosialisme itu kan tesa antitesa ya, tesa antitesa, dan kemudian sebenarnya Pancasila atau konsep ekonomi Pancasila, konsep ekonomi yang dilahirkan dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebuah sintesa dari konsep ini, yaitu konsep perbankannya itu diletakkan pada koperasi. Koperasi itu dimiliki oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat atau yang kita sebut dengan komunitas. Nah, lalu kemudian uang yang terkumpul di dalam koperasi itu terkumpul, barulah kemudian koperasi itu membuat akun di Bank BNI sebagai custodian. Nah, seperti itu. Nah, tetapi uang itu kan sebagai uang yang tersimpan dalam custodian itu yang punya akun di sana adalah koperasinya, bukan perorangannya, kan gitu. Sehingga kemudian fungsi tadi bank negara itu tetap menghimpun dana secara keseluruhan, tetapi dalam kelompok-kelompok. Nah, di dalam koperasi bisa berlaku simpan pinjam. Jadi kemudian koperasi bisa memutar keuangan itu menurut sistem yang kemudian disebut sebagai sistem yang berlaku sesuai dengan keyakinan masyarakatnya. Maka kemudian pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu mempersilahkan koperasi itu bergerak dengan sistem syariah. Akad-akadnya bisa syariah, sehingga kemudian di dalam koperasi itulah ya akad syariah atau sistem ekonomi syariah yang sekarang ini berkembang di mana-mana itu bisa diterapkan. Dan kemudian putaran ekonomi itu tidak tersentral kepada satu kekuatan bank, yang bank itu bisa aja dikuasai oleh asing seperti sekarang ini. Nah, ini ya konsep koperasi di dalam sistem ekonomi yang ditelurkan, yang melalui sebuah perdebatan yang panjang, yang di dalam BPUPKI dan BPKI itu kalau kita baca konsepnya itu mengarah ke situ. Nah, itulah makanya kemudian tadi saya bilang konsep kita itu adalah konsep di mana kemudian kita itu merevitalisasi fungsi koperasi, yang kemudian koperasi itu kita kasih toolnya seperti apa? Toolnya ini dia. Nah, toolnya ini koperasi Baitul Izzah, kita beri dia fintech atau financial teknologi yang konsepnya bank neo. Ya. Tetapi kalau bank neo itu kan dia butuh kelembagaan bank, makanya kemudian dia harus mengakuisisi sebuah bank, yaitu Bank Artos itu. Nah, kemudian berubah menjadi Bank Jago dan yang lain-lain. Di sini nggak perlu, kenapa? Karena koperasi itu sudah bisa berfungsi sebagai fungsi perbankan sesuai dengan yang ditelurkan, sesuai yang dirumuskan dalam konsep demokrasi ekonominya Bung Hatta. Sehingga masyarakat itu menyimpan uangnya itu cukup di koperasi-koperasi. Koperasi ini nanti uangnya terkumpul baru dimasukkan ke dalam bank sebagai kustodian. Nah, begitu. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita melakukan revitalisasi fungsi koperasi dalam konsolidasi keuangan, sehingga uang itu terkonsentrasi tidak terpusat pada bank, tapi bisa banyak kepada komunitas-komunitas, dan komunitas itu sekarang harus mengadopsi teknologi IT atau fintech untuk melakukan pencatatan, transaksi, dan administrasi keuangan di dalam koperasi. Nah, inilah kita hadirkan fungsi bank di dalam koperasi dalam konsep geni itu. Maka kemudian koperasi apapun ya ketika mengadopsi ini, maka dia punya konsep fintech, punya konsep bank neo di dalamnya, karena kemudian di sini itu melakukan transaksi antar bank gratis. Nah, begitu. Misalnya ini sekarang mau top up isi saldo di sini di dalam bank ini misalnya 1 juta. Nah, kita praktekkan. Maka saya cukup menggunakan ini, dan ini saya bisa transfer dari mana saja. Apakah saya punya BCA, BNI, BRI, Mandiri, Shopee, GoPay, banknya PT Pos, Pos aja itu ya, atau itu ke sini gratis gitu. Sehingga enggak ada fungsi, enggak ada biaya transaksi. Inilah fungsi yang saya sebut. Nah, kita itu mengadopsi konsep neobank di dalam koperasi, dan koperasi itu sudah berfungsi itu, dan koperasi itu didirikan konsepnya sejak tahun 45, lalu sudah kita bisa pakai, dan itu sangat inline untuk bisa kita pakai seperti konsep neobank. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini yang saya ingin menjelaskan ini, bahwa
tools yang kita miliki dan bisa digunakan oleh gratis, ini benar-benar bisa berfungsi menghimpun dana anggota yang uang itu kemudian nanti bisa diputar untuk kegiatan ekonomi komunitas di dalam koperasi itu. Disinilah nanti perlunya apa yang disampaikan oleh Prof. Nugroho kemarin itu, ada lembaga penjamin simpanan di koperasi dan lembaga manajemen, ya lembaga manajemen keuangan dan transaksi ya akad-akadnya itu perlu dibentuk juga gitu, sehingga kemudian ada standarisasi. Nah, standarisasi dan SOP di dalam penyelenggaraan putaran keuangan yang nanti kan berarti akan terjadi sistem keuangan atau lembaga keuangan yang kecil-kecil di dalam komunitas yang banyak. Dan ini kan kemudian perlu bank custodian. Bank custodiannya mana? Apakah kita mau simpan di BNI, atau mau kita simpan di BSI, atau kita mau simpan di Bank Muamalat, atau kita mau simpan di BPRS. Nah, itu kan kemudian perlu pembahasan lebih lanjut. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana uang itu tidak tersedot semuanya kepada bank asing. Lalu kemudian bank itu mulai tersimpan juga sebahagian itu di dalam komunitas-komunitas dan putarannya itu bisa digunakan untuk memutar ekonomi komunitas. Karena di sini kemudian bisa kita integrasikan kan di dalam koperasi itu pembayaran. Nah, pembayaran tagihan listrik bisa kita bayar di sini, BPJS bisa kita bayar di sini, kemudian token listrik itu bisa kita bayar di sini, dan setiap transaksi itu kemudian menghasilkan keuntungan, yang keuntungan itu kemudian masuk ke dalam koperasi, dan koperasi itu anggotanya adalah masyarakat, yang di situ ada namanya SHU, sisa hasil usaha. Jadi keuntungan dari putaran-putaran ini akan kembali kepada anggota. Berbeda kalau transaksi itu kita lakukan di tempat lain, keuntungan itu ya miliknya para pemilik itu, ya kan gitu. Nah, di sini yang fungsi ekonomi Pancasila, fungsi ekonomi syariah, fungsi ekonomi yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa itu baru menjadi kemudian kita bisa lihat bahwa kemudian setiap transaksi, setiap keputusan kita menyimpan atau melakukan transaksi itu sebenarnya berpengaruh besar kepada kesejahteraan masyarakat. Kita sendiri yang menentukan sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana leader-leader, pemimpin-pemimpin di dalam di dalam komunitas-komunitas itu, misalnya masjid, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, atau RW, ya perumahan-perumahan itu ada RW, itu menggunakan aplikasi ini untuk mengkonsolidasi itu semua, sehingga setiap putaran, baik itu simpanan maupun transaksi, maka keuntungannya kembali kepada masyarakat. Nah, itu yang saya sebut tadi, saya bicara panjang lebar mulai dari konsep perbankan, lalu kita kembali ke koperasi itu, disitulah fungsi ekonomi Pancasila, ekonomi yang kemudian dijabarkan di dalam pasal 33 UUD 45 itu, memberikan sebuah memberikan sebuah tatanan ekonomi dalam masyarakat yang berkeadilan. Tidak tersentral keuangan itu mengalir kepada satu kelompok tertentu, tetapi mengalir ke